Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa istilah yang ada di dalam akad. Yang pertama adalah istilah akad musamma dan juga akad ghair musamma. Jadi, akad musamma adalah akad-akad yang sudah dijelaskan ketentuannya secara gamblang dan jelas dalam ketentuan fikih, seperti misalnya akad jual beli, akad ijarah, akad sewa menyewa, dan yang lainnya. Nah, sedangkan akad ghair musamma adalah akad-akad yang belum ada dan belum dijelaskan ketentuannya dalam fikih. Jadi akad-akad ini ada karena seiring berkembangnya zaman, kehidupan manusia menjadi sangat dinamis dan juga kebutuhan terhadap ketentuan fikih muamalahnya itu semakin meningkat. Nah, jadi misalnya bai al-wafa yang terdiri dari transaksi jual beli dan rohan. Kemudian juga ada mungkin beberapa akad di e-commerce, misalnya akad transaksi online itu menjadi bagian dari akad ghairu musamma. Dan juga misalnya ada seperti transaksi iklan di koran dan juga akad istisna yang terdiri dari akad jual beli, janji, dan juga sewa. Nah, lahir-lahirnya akad itu untuk memudahkan dan mengidentifikasi hak-hak kewajiban di dalam akad. Nah, kemudian yang kedua ada istilah akad syahliyah formalistik dan juga akad ridhoiyah. Nah, jadi akad formalistik adalah akad-akad yang harus memenuhi syarat-syarat formalistik seperti adanya kewajiban saksi-saksi dan juga yang lain. Nah, misalnya harus ke notaris dan juga yang lainnya. Nah, sedangkan akad ridhoiyah adalah akad-akad yang tidak harus memenuhi syarat-syarat formalistik, tetapi cukup antara adanya keridoan antara pelaku akad. Misalnya di akad bai ada keriduan antara pembeli dan juga penjual. Nah, seperti yang ada di beberapa akad di dalam mayoritas akad-akad fikih. Kemudian yang ketiga yaitu tentang istilah akad nafis dan juga akad mauquf. Jadi akad nafis adalah akad yang tidak bergantung kepada keputusan pihak akad lain atau adanya larangan-larangan secara langsung. Nah, sedangkan akad mauquf adalah akad yang tidak langsung berlaku efektif. Jadi harus ada dimintai ridho terhadap beberapa aktor atau beberapa orang yang berperan di dalamnya, beberapa pihak. Misalnya contohnya si fulan ingin menjual barangnya si fulanah, maka tentunya ketika jual beli ini harus disertai ridhonya si fulanah. Begitu. Jadi kemudian ada akad luzum dan akad jaiz. Dilihat dari aspek luzum akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu akad lazim bagi seluruh pihak akad yang tidak bisa dibatalkan atau difasah oleh pihak akad yang lain dengan cara iqalah seperti akad zawad. Nah, kemudian akad lazim bagi seluruh pihak akad tetapi tidak bisa dibatalkan dengan cara iqalah. Kemudian yang ketiga, ada akad lazim bagi salah satu pihak akad seperti dalam akad rohan dan kafalah itu menjadi lazim bagi rohin debitur dan kafil, yaitu pihak yang ditanggung. Tetapi menjadi tidak lazim bagi kreditor dan pihak yang ditanggung karena akad rohan dan kafalah itu dilakukan untuk kepentingan kreditor. Maka kreditor bisa melepaskan haknya saat. Kemudian dan lazim bagi seluruh pihak akad, di mana seluruh pihak akad memiliki batalkan akad seperti akad wadiah, akad i'arah, dan akad kafalah. Nah, sedangkan akad jaiz atau akad ghairu lazim adalah akad yang tidak mengikat. Artinya, salah satu pihak dapat membatalkan akad tersebut tanpa menunggu persetujuan dari rekannya. Contohnya misalnya akad pinjam meminjam. Nah, kemudian ada akad tabaru dan akad muawadot. Nah, jadi akad muawadot merupakan akad bisnis atau akad yang tujuannya pada profit orientation atau mencari keuntungan. Akad ini sangat banyak, misalnya seperti akad jual beli, akad sewa menyewa yang pada akhirnya itu mendatangkan keuntungan. Kemudian ada akad tabaru atau akad sosial. Akad ini murni ditunjukkan untuk saling tolong-menolong dan saling membantu dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah akad wakaf, sedekah, hibah, dan juga yang lain-lain.
Kemudian ada akad doman dan juga akad amanah. Akad doman yaitu di mana objek akad berpindah kepemilikan langsung kepada pihak lain. Jadi ketika ijab kabul selesai diberikan, maka objek akadnya itu telah berpindah kepemilikan langsung kepada pihak yang membelinya, seperti dalam akad bai misalnya. Jadi ketika setelah ijab kabul, maka hak kepemilikannya itu akan langsung berpindah kepada si pembeli. Nah, kemudian yang perbedaannya dengan akad amanah adalah akad di mana objek yang akadnya ini berpindah kepemilikan kepada pihak lain itu, tapi dalam bentuk amanahnya saja gitu. Jadi akad amanah adalah akad di mana objek akad yang berpindah kepemilikan kepada pihak lain itu menjadi amanah di tangannya dan tidak bertanggung jawab atas pihak tersebut. Misalnya akad ida atau titipan, i'arah atau pinjaman, syirkah, dan wasiat. Nah, dalam akad wadiah misalnya, jadi saat terjadi ijab kabul dan setiap pihak telah menerima objek akad yang menjadi tujuannya, tapi resiko barang tetap menjadi resiko pemiliknya atau risiko yang menitipkan barang tersebut. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.